yang mungkin terjadi pada data ethics atau mungkin kesalahan AI dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fabian Reinhard Delano. Saya biasa dipanggil Fabian dengan ID atau NPM 3338230014. Saya dari jurusan Statistika Untirta, Fakultas Teknik, angkatan 2023. Saya di sini membuat video untuk menyelesaikan tugas pengantar data science seputar data ethics yang diampu oleh Bapak Agung Satrio Wicaksono, SSI, MSI. Baik, mungkin saya mulai. Untuk presentasi hari ini, saya akan membawakan seputar cases in data ethics atau kasus-kasus yang ada di data ethics itu sendiri. Mungkin saya lanjut. Oke, di sini mungkin ada sedikit pengertian yang akan saya singgung seputar data ethics. Baik, jadi as we know, secara singkat, data ethics itu adalah kayak sebuah organisasi yang menggabungkan, melindungi, dan menggunakan data kita yang nantinya akan digunakan dalam sebuah platform atau sebuah aplikasi. Nah, data ethics ini usually used in lots of things. One of it is application. Jadi, data ethics ini adalah sebuah organisasi di belakang sebuah platform yang dimana mereka itu mengumpulkan, melindungi, dan menggunakan data kita yang digunakan untuk sebuah aplikasi yang nantinya kita gunakan itu sendiri. Nah, selain di aplikasi juga ada beberapa platform yang mungkin menggunakan data ethics atau data pribadi kita yang nantinya juga akan kita gunakan kembali. Jadi, apakah data ethics itu sangatlah penting seperti pertanyaan yang ada di bawah kanan berikut? Ya, jadi data ethics itu penting ya, dan berikut adalah beberapa value yang mungkin bisa kita ambil dari kepentingan dari data ethics itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah more saver, yang kedua adalah easier, dan yang ketiga itu adalah can make a big change in our lives. Nah, jadi untuk yang pertama sendiri itu more saver. Nah, data ethics sendiri itu kan tadinya seperti yang kita jelaskan di awal, itu adalah sebuah platform yang dimana itu akan menyimpan data kita, yang dimana data kita sangat banyak sekali kan saat kita berikan, mulai dari nomor telepon, nama, nomor KTP misalkan, data diri lainnya, dan lain sebagainya. Nah, tentu itu pasti akan sangat aman kalau misalkan memang organisasi tersebut itu bisa menjaga data kita dengan baik dan tidak digunakan oleh salah guna gitu. Nah, jadi data kita akan sangat aman jikalau memang organisasi tersebut tidak menggunakannya dengan hal-hal yang buruk gitu. Lalu yang kedua itu adalah easier. It's easier to use in transaction or recognition. Jadi data ethics sendiri juga itu bisa membantu kita dalam mungkin bertransaksi atau mungkin mengenali seseorang gitu. Karena dengan data ethics sendiri itu memudahkan kita untuk bertransaksi, misalkan kayak kita menggunakan Dana atau GoPay atau M-Banking lain untuk bertransaksi atau untuk transfer uang kita kepada keluarga mungkin atau kerabat. Nah, itu memudahkan kita dalam mungkin bertransaksi ya kan. Nah, lainnya juga misalkan untuk mengenali seseorang kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang dimana itu sangat membantu kita juga misalkan untuk mengenali orang tersebut atau mungkin seperti kayak mencari sesuatu, misalkan handphone kita hilang, kita bisa menggunakan aplikasi Match like Find My Phone. Nah, jadi nanti dari HP yang satu bisa mengetahui di mana HP yang lainnya berada. Jadi itu sangat memudahkan kita. Dan itu masih berhubungan dengan yang ketiga, yang dimana itu bisa membuat atau change our life. Nah, jadi dengan data ethics sendiri itu kita bisa membuat sebuah perubahan yang sangat besar, yang dimana itu sangat membantu kita untuk kedepannya atau masa depan yang nantinya akan kita hadapi seperti itu. Nah, di sini ada beberapa advantage of data ethics ya, atau pendekatan dari data ethics itu sendiri. Nah, beberapa yakni ada sebagai berikut. Saya mencantumkan kurang lebih ada tiga pendekatan data ethics ya, atau keuntungan yang bisa kita ambil dari pendekatan data ethics itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah greater trust and higher revenues, atau kepercayaan yang lebih besar dan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, di sini itu menunjukkan bahwa jika kita menggunakan
data pelanggan. Misalkan kita adalah sebuah organisasi yang dimana kita menggunakan data pelanggan, yang dimana data pelanggan tersebut kita simpan dan kita gunakan mungkin dalam platform kita, sehingga si pelanggan tersebut juga bisa menggunakan data mereka untuk mungkin bertransaksi seperti sebelumnya. Nah, itu pasti akan menimbulkan rasa percaya yang sangat tinggi kepada si pelanggan kalau misalkan dia menggunakan aplikasi atau platform tersebut itu bisa membuat dia jadi lebih nyaman menggunakannya, karena dia percaya juga kalau misalkan menggunakan aplikasi ini data kita tidak akan dirempas dan lain sebagainya. Nah, dengan kepercayaan yang sangat tinggi tersebut itu juga bisa menghasilkan banyak sekali keuntungan ya tentunya. Mungkin saja kalau misalkan sebuah aplikasi dan banyak yang menggunakan, jadinya kita mendapatkan keuntungan mulai dari ekonomi kita yang bertambah dan lain sebagainya. Karena tadi banyak orang yang percaya kalau misalkan sebuah aplikasi yang kita gunakan tersebut tidak akan mengalami sebuah kebocoran data informasi seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah memenuhi persyaratan legislatif. Nah, etika data mendukung organisasi dalam memenuhi persyaratan regulasi terkait penggunaan data. Nah, oleh karena itu, etika data membantu memastikan kepatuhan dan menghindari tuntutan hukum serta denda yang bersifat menghukum. Nah, mungkin bisa diambil salah satunya itu dalam aplikasi-aplikasi yang sebelumnya kita bahas kayak Dana dan GoPay. Nah, biasanya kan di awal saat kita ingin menggunakannya itu kayak ada terms yang harus kita baca gitu ya. Beberapa peraturan-peraturan mungkin dari peraturan hukum atau mungkin peraturan dari si aplikasi itu sendiri yang nantinya akan kita setujui gitu ya di akhir dari banyaknya teks yang kita baca tersebut. Nah, itu tuh mungkin sebagai syarat kalau misalkan kita itu tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum seperti itu. Jadi tidak akan terkena denda, hukuman dan lain sebagainya. Karena dengan beberapa persyaratan tersebut, jadi kita bisa untuk mengikutinya. Nah, dan yang terakhir itu adalah protect organization reputation. Nah, dengan organisasi yang sudah dipercaya mungkin seperti yang di awal, tentu itu kan akan menimbulkan rasa percaya customer mungkin atau pengguna sebuah aplikasi tersebut kalau misalkan perusahaan dari organisasi tersebut misalkan itu sangat baik gitu ya. Nah, sehingga itu menurunkan rasa kekhawatiran si pengguna kalau misalkan emang data diri kita itu tidak akan terempas dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan reputasi si organisasi tersebut. Kalau misalkan dia tidak bisa menjaga data kita dengan baik itu sendiri, ya tentu orang-orang pasti akan menilai jelek si organisasi tersebut atau mungkin si platform tersebut, sehingga itu akan menghasilkan reputasi yang buruk mungkin terhadap ekonominya atau mungkin organisasinya dan bahkan keuntungan dari si organisasi tersebut. Seperti itu. Jadi, apakah data ethics itu akan selalu bagus untuk kehidupan kita? Tentu data ethics itu akan selalu membantu kita untuk kedepannya, apalagi sekarang kita sudah di era yang sangat modern ini, tentu pasti akan sangat dibutuhkan dan sangat bagus ya untuk kedepannya. Akan tetapi, ini ada beberapa kasus yang mungkin terjadi pada data ethics atau mungkin kesalahan AI dalam membaca sesuatu. Nah, seperti pada kasus yang pertama pada tahun 2015, ilmuwan komputer asal Ghana, Amerika Serikat, Joy Bolamwini memutuskan untuk menguji 1.270 wajah politisi dari 3 negara Afrika, dan 3 negara Eropa. Bolamwini menemukan bahwa 3 teknologi pengenalan wajah yang tersedia secara komersial yang dibuat oleh Microsoft atau IBM dan McAfee hampir 35% salah mengidentifikasi wajah wanita berkulit hitam. Nah, sementara teknologi tersebut hampir bekerja 99% pada pria berkulit putih. Nah, di sini itu salah satu faktornya adalah akurasi yang kurang keragaman dan gambar pelatihan atau training sets dan kumpulan data tolok ukur atau benchmark yang kurang gitu. Jadi sehingga menghasilkan perekonaisan wajah wanita hitam tersebut salah gitu. Nah, kasus ini menjadi problem etika yang berbahaya jika AI digunakan untuk membantu manusia dalam proses seleksi calon karyawan atau identifikasi profil pelaku kriminalitas.
Jadi kalau misalkan memang teknologi tersebut sudah salah dalam mengidentifikasi mungkin wajah orang berkulit hitam, itu akan berdampak buruk juga untuk penemuan mungkin kriminalitas yang terjadi di sekitar gitu. Karena secara di dalam kasus tersebut Microsoft itu hanya bekerja sempurna pada 99% pria berkulit putih, yang berarti orang berkulit putih ini akan dikenal dengan sangat baik, berbanding terbalik dengan manusia atau orang yang memiliki kulit berwarna hitam. Nah, itu bisa juga meningkatkan kriminalitas menjadi tinggi karena ya tadi tidak mengenali dengan baik orang berkulit hitam. Nah, itu sangat berdampak buruk. Tetapi ada juga kasus yang mungkin masih berhubungan dengan orang berkulit hitam itu sendiri, dan terjadi pada tahun yang sama, tahun 2015. Insinyur perangkat lunak Jackie Alcine menunjukkan bahwa algoritma pengenalan gambar di Google Foto mengklasifikasi teman berkulit hitamnya sebagai gorila. Nah, itu juga bisa menjadi suatu rasisme atau rasis ya, karena secara aplikasi Google tersebut mengidentifikasi temannya orang tersebut sebagai gorila karena berkulit hitam. Nah, itu bisa menimbulkan rasis juga kan. Jadinya tidak baik juga kalau misalkan memang itu terjadi, sampai Google sendiri itu meminta maaf atas hal yang seperti itu. Sebab Google mengatakan bahwa teman yang berkulit hitam ini adalah gorila. Nah, di sini juga dicantumkan bahwa bayangkan ratusan ribu bisnis lain yang membuat perangkat lunak dan aplikasi berbasis AI tanpa keahlian tersebut. Nah, itu bisa berdampak buruk sekali untuk kedepannya, karena itu bisa menimbulkan rasa rasisme dan mungkin ya seperti yang di awal, kriminalitas yang mungkin meningkat karena tidak bisa mengidentifikasi orang. Nah, itu adalah beberapa kasus di awal, dan ini adalah beberapa kasus lainnya seperti teknologi deepfakes memungkinkan penyebaran data palsu dan mengikis kepercayaan publik pada data original. Nah, jadi mungkin saya akan mengambil kasus yang sempat viral juga. Jadi Zayn Malik pernah sempat bergabung di Tinder, tapi mungkin karena banyak sekali orang yang menggunakan profilnya Zayn Malik dan lain sebagainya. Jadi saat Zayn Malik ini mengechat seseorang di Tinder tersebut, orang tersebut sudah tidak percaya karena banyak sekali bertebaran akun yang mengaku-ngaku Zayn Malik seperti itu. Nah, itu bisa juga menjadi kasus penyalahgunaan data diri, karena ya data diri Zayn Malik sendiri ini digunakan oleh orang lain, sehingga orang lain juga jadinya menimbulkan rasa tidak percaya kepada yang sebenarnya itu benar-benar terjadi atau benar-benar orang yang asli gitu, Zayn Malik. Dan yang terakhir itu adalah AI digunakan untuk genosida, kejahatan perang. Nah, jadi di Israel sendiri ini membuat sistem kayak drone gitu, yang dimana sistem drone ini itu digunakan untuk membantu perang di Gaza itu sendiri. Nah, di sini tuh sangat tidak baik ya, karena seperti yang kita tahu keadaan di Gaza sekarang itu sangatlah buruk, dengan banyaknya sekali orang-orang yang mengalami krisis ekonomi, krisis makanan dan lain sebagainya. Sangat berdampak buruk sekali jikalau memang AI digunakan untuk melakukan hal-hal buruk seperti ini. Jadi data ethics itu tidak akan sepenuhnya bagus atau baik ya, karena seperti yang kita baca di kasus-kasus sebelumnya itu, kalau misalkan data ethics ini bisa digunakan atau disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang mungkin untuk diri sendiri, mungkin seperti kasus yang tadi di Israel itu sekelompok orang mungkin orang-orang Israel membuat atau menggunakan AI sebagai bantuannya untuk perang dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berdampak buruk sekali untuk keadaan orang-orang di Gaza atau Palestina itu. Lalu untuk kasus yang ketiga, menggunakan identitas orang sebagai hal yang tidak wajar gitu, untuk memalsukan data diri dan lain sebagainya agar mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Nah, jadi data ethics dan AI sendiri itu tidak selalu sepenuhnya membantu atau bagus ya, walaupun memang itu sangat membantu sekali di saat-saat ini, tapi jikalau memang dibuat dalam tujuan yang tidak baik atau dilakukan untuk bertujuan melakukan sebuah kejahatan atau kriminal, nah itu tidak akan baik untuk kedepannya, karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita menggunakan data ethics dan AI untuk hal-hal yang buruk, yaitu akan berdampak buruk juga untuk
orang-orang di sekitarnya. Mungkin seperti yang tadi kasusnya di AI digunakan untuk membantu perang di Gaza. Nah, itu sangat berdampak buruk sekali. Tetapi walaupun itu, AI dan data ethics juga itu sangat membantu kita, apalagi di era modern seperti ini, sangat membantu kita dalam banyak hal juga. Tetapi ada baiknya jikalau memang kita menggunakannya atau membuat platform atau aplikasi tersebut dengan tujuan yang baik untuk orang-orang di sekitar juga. Jadi, apakah data ethics itu selalu bagus? Tidak juga. Apakah data ethics itu buruk? Ya, tidak juga. Jadi 50-50. Bagaimana penggunaan atau cara membuat sebuah platform tersebut itu digunakan untuk kebaikan yang bisa digunakan untuk lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, mungkin untuk presentasi saya seputar cases in data ethics cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau memang di video berikut saya masih kurang dalam menjelaskan materinya, atau mungkin ada banyak sekali hal-hal yang mungkin saya tidak cantumkan pada presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya merangkum dengan apa yang saya baca di kasus-kasus tersebut, dan saya hanya menambahkan beberapa saja untuk advantage atau is it important, dan beberapa pengertian dari data ethics itu sendiri. Kurang lebih mohon maaf jika memang masih banyak kurangnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan have a great day.